Selamat pagi Jemaat GSRI Taman Sari yang terkasih. Puji Tuhan, kalau hari ini kita bisa sama-sama kembali bertemu dalam acara MDT. Terima kasih kepada Tuhan untuk istirahat semalam yang boleh kita nikmati. Terima kasih juga untuk kesehatan yang masih ada dan kita nikmati di hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai MDT ini kita sama-sama akan memulainya dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan boleh berikan kepada kami hari yang baru, berkat yang baru, kehidupan yang baru, dan banyak hal yang boleh kami nikmati di sepanjang hari ini. Tuhan, sebelum memulai hari ini, kalau hari ini kami akan membaca sedikit firman Tuhan dan merenungkannya, tolong kami supaya kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pernahkah kita berpikir tentang apa arti sebenarnya datang ke hadapan Tuhan dalam ibadah? Seringkali kita datang beribadah dengan bentuk rutinitas dan kebiasaan biasa aja. Seolah-olah ibadah adalah tempat biasa, tempat yang sama seperti yang biasa kita kunjungi yang lainnya. Nah, hari ini kita akan merenung kembali dari Alkitab yang mungkin terasa sederhana, tetapi menyimpan makna yang mendalam, yaitu tentang sikap hati kita saat kita beribadah. Kita buka Keluaran 3 ayat 1-5. Keluaran 3 ayat 1-5. Saya bacakan buat kita semua ya. Demikian firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Jitro, mertuanya imam di Midian. Sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Lalu ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Demikianlah firman Tuhan. Perikop yang baru saja kita baca adalah bagian dari kisah ketika Tuhan pertama kali menyatakan dirinya kepada Musa di semak duri yang menyala. Perhatikan, Musa tidak diperintahkan untuk melakukan ritual yang rumit atau mengucapkan mantra-mantra khusus. Perintah Tuhan yang ia dengar dari Tuhan adalah, "Tanggalkanlah kasutmu." Mengapa demikian? Karena Tuhan ingin Musa memahami bahwa tempat itu, meskipun hanya semak duri di padang gurun, telah menjadi tempat yang kudus oleh karena kehadiran Allah. Lalu apa makna dari menanggalkan kasut bagi Musa pada saat itu, dan apa relevansinya bagi kita hari ini? Yang pertama, menanggalkan kasut adalah sebuah tindakan hormat dan pengakuan akan kekudusan. Di zaman dulu, melepaskan alas kaki adalah tanda penghormatan saat memasuki tempat suci atau tempat seseorang atau rumah seseorang yang dihormati. Ini adalah gestur kerendahan hati, pengakuan bahwa kita masuk ke dalam sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Bagi Musa, ini adalah pengakuan bahwa ia tidak sedang berhadapan dengan fenomena alam yang biasa saja, tetapi sedang berhadapan dengan Allah yang maha tinggi dan maha kudus. Yang kedua,
Menanggalkan kasut juga berbicara tentang meninggalkan kekotoran duniawi dan segala yang menghalangi kita untuk mendekat kepada Tuhan. Kasut kita seringkali membawa debu, kotoran, dan sisa-sisa perjalanan kita. Ini melambangkan segala kekhawatiran, kesibukan, dosa, dan hal-hal duniawi yang mungkin kita bawa ke dalam ibadah. Nah, Tuhan ingin kita melepaskan semua itu. Dia tidak ingin kita datang dengan hati yang bercabang, pikiran yang penuh dengan daftar pekerjaan, atau roh yang terbebani oleh urusan dunia. Dia ingin kita hadir seutuhnya di hadapannya. Yang ketiga, menanggalkan kasut berarti menyadari bahwa kita berdiri di atas tanah yang kudus. Gedung gereja bukan sekedar bangunan. Itu adalah tempat di mana umat Allah berkumpul untuk menyembah Dia, mendengarkan firman-Nya, dan mengalami hadirat-Nya. Lebih dari itu, seringkali kita datang bersekutu dalam nama Yesus. Kita berdiri di hadapan Allah yang hidup. Alkitab berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini berarti saat kita beribadah di gereja, kita berada di tengah tanah yang kudus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan serius mau berjumpa dengan kita dalam ibadah di gereja. Tuhan tidak bermain-main dengan pertemuan ini. Dia ingin bersekutu dengan kita, berbicara kepada kita melalui firman-Nya, dan memperbaharui kita melalui Roh-Nya yang kudus, bahkan lewat puji-pujian yang kita sampaikan. Tapi seringkali kitalah yang tidak serius. Kita datang terlambat, lalu mengganggu jalannya ibadah. Kita sibuk dengan handphone kita, memeriksa sosial media atau pesan yang sekedar lewat, atau kita sibuk mengobrol selama khotbah atau pujian penyembahan. Kita datang dengan hati yang dingin, tidak siap untuk menerima atau memberi. Ketika kita melakukan hal-hal ini, kita seolah-olah memakai kasut kita, membawa segala kekotoran dunia ke dalam kehadiran Tuhan. Kita tidak menunjukkan rasa hormat yang seharusnya. Jemaat yang terkasih, mari kita memeriksa diri. Apakah kita datang ke gereja dengan sikap hati yang sama seperti Musa di semak duri yang menyala itu? Apakah kita menyadari bahwa setiap ibadah adalah pertemuan dengan Allah yang kudus? Allah itu kudus, dan Ia mengundang kita untuk mendekat kepadanya. Tetapi dengan syarat, kita harus mendekat kepadanya dengan hati yang kudus pula. Bukan karena kita sudah sempurna, tetapi karena kita mengakui kekudusannya dan bersedia membersihkan diri dari segala yang menghalangi kita, dengan segala kekotoran kita yang menghalangi perjumpaan dengan Allah yang kudus itu. Jadi, apa artinya meninggalkan kasut kita dalam ibadah di hari Minggu? Yang pertama, persiapkan diri sebelum datang. Jangan datang tergesa-gesa, bahkan apalagi terlambat. Luangkan waktu untuk berdoa, membaca firman, menenangkan hati saat ada di dalam ruang ibadah. Datanglah lebih awal untuk bisa mempersiapkan diri dan menyambut jemaat lain. Yang kedua, fokus sepenuhnya saat ibadah berlangsung. Jauhkan ponsel kita.
Singkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu. Tahan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak perlu, seperti sekedar minum saat ibadah. Kalau upacara bendera aja kita nggak bawa minum ke lapangan upacara, lalu kenapa saat ibadah kita bawa minum ya? Apakah ibadah lebih nggak penting dibandingin upacara bendera? Libatkan diri sepenuhnya dalam penyembahan, dalam pujian penyembahan. Konsentrasi dengarkan khotbah. Pastikan dengar apa yang Tuhan ingin sampaikan. Lalu berdoalah dengan sungguh-sungguh. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Ketiga, hormati lingkungan dan saudara-saudara seiman. Jaga ketenangan, kerapian di dalam gedung gereja. Hormati saudara-saudara kita seiman yang juga ingin bersekutu dengan Tuhan. Jangan jadi batu sandungan buat mereka. Keempat, datanglah dengan kerendahan hati. Hati yang lapar, sedari kita tahu bahwa kita adalah ciptaan yang berdosa yang datang kepada pencipta yang kudus. Datanglah dengan hati yang mau diajar, yang haus akan firman Tuhan, dan yang rindu untuk mengalami hadirat-Nya. Bapak Ibu yang terkasih, ingat, Tuhan Yesus telah membayar harga yang sangat mahal di kayu salib agar kita bisa memiliki akses langsung untuk mendekat kepada Allah yang kudus. Oleh karenanya, kita yang tidak kudus ini bisa masuk ke hadirat Allah. Oleh karena itu, jangan kita sia-siakan anugerah besar itu dengan sikap hati yang sembarangan. Mari kita belajar dari Musa. Ketika Tuhan berkata, tanggalkanlah kasutmu, itu adalah undangan untuk masuk lebih dalam ke dalam hubungan dengannya. Sebuah undangan untuk mengalami kekudusan dan kebesarannya. Ini adalah undangan untuk datang dengan rasa hormat, rendahan hati, dan hati yang siap untuk berjumpa dengan Allah yang hidup. Mungkin dulu setelah ibadah kita bertanya pada diri kita sendiri begini. Di kebaktian tadi saya dapat apa ya? Nah, sekarang coba pertanyaannya dirubah menjadi ini. Tuhan senang gak ya dengan saya di ibadah tadi? Semoga lewat renungan ini kita semua diperbaharui dalam sikap hati kita, sehingga setiap kali kita beribadah kita benar-benar menanggalkan kasut kita dan sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan yang kudus, yang rindu untuk berbicara dan bersekutu dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, ajar kami untuk memiliki sikap hati yang benar ketika beribadah, sehingga kami tidak mengecewakan Tuhan, sehingga pertemuan-pertemuan ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tersenyum ketika kami beribadah karena kami tahu dan kami bersikap dengan benar. Tolong kami ya Tuhan Yesus, supaya bisa menanggalkan kasut kami ketika kami datang beribadah di hari Minggu bersama-sama saudara seiman kami. Tolong kami ya Tuhan Yesus. Kami lemah, tapi Tuhan yang akan membantu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Baik, sampai sini MDT kita, Bapak Ibu sekalian. Semoga hari ini banyak berkat Tuhan yang akan kita nikmati, dan kita selalu dalam perlindungan Tuhan sepanjang hari. Shalom semuanya.